selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 13. Namun sebelum kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk sore ini, untuk malam ini ya boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami dan memberkati kami semua. Melalui perenungan firman-Mu kami semakin diperbarui dan mendapat petunjuk kehidupan yang baru dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13 berbunyi demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Semuanya dikasih Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini diberi tema Roh Kudus berkarya dalam persekutuan. Setidaknya ada 3 hal bagaimana Roh Kudus berkarya dalam persekutuan sebagaimana telah kita baca tadi. Yang pertama, Roh Kudus berkarya membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga kita tadi membaca bahwa hanya oleh karena Roh Kudus seseorang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Jadi orang bisa percaya kepada Tuhan itu semata karena karya Roh yang mengubah. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, di situ digambarkan bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka yang dulu tidak mengenal Allah kini telah menjadi satu tubuh Kristus. Itu adalah karena Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengubah mereka. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang bisa berubah. Setiap orang selalu ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk diubah oleh Roh Kudus menjadi percaya pada Yesus. Oleh sebab itu kalau misalkan dalam hidup kita, misalkan kita merasa, waduh hidupku kok tidak sempurna untuk mengikut Tuhan. Atau kita merasa selama ini kita mulai jauh dari Tuhan. Atau selama ini kita merasa meninggalkan Tuhan. Mungkin baiknya kita saat ini kemudian membuka diri bahwa Roh Kudus itu mampu mengubah kita untuk percaya kembali kepada Tuhan. Demikian juga kalau misalkan ada anggota keluarga kita, entah itu anak atau orang tua atau saudara kita yang kemudian mulai menjauh dari Tuhan. Atau misalkan orang tua yang merasa bahwa anaknya kok bandel banget gitu ya. Apa anaknya ini bisa berubah? Jangan dibenci,
jangan disuruh pergi, tetapi kasihilah, doakanlah, karena kita tahu Roh Kudus juga bisa mengubah saudara-saudara kita, anak kita, orang tua kita. Roh Kudus bisa mengubahnya untuk kembali percaya kepada Tuhan. Selalu ada keterbukaan bagaimana Roh Allah berkarya membawa orang percaya pada Yesus. Nah, yang penting untuk kita sadari bersama sebagai para murid Yesus adalah percaya pada Tuhan Yesus itu bukan hanya soal pengakuan semata, ya. Percaya itu berarti memang ada pengakuan, kemudian ada penyerahan diri, dan juga yang sangat penting adalah percaya pada Yesus berarti kita membuahkan iman kepercayaan kita itu pada bentuk yang nyata. Kita menghidupi Yesus, kita taat berjalan di belakang Yesus. Dan itu juga bisa kita lakukan semata karena pertolongan Roh Kudus. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membawa orang, mengubah orang untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita baca adalah bahwa Roh Kudus itulah yang kemudian memberi karunia supaya apa? Supaya kita bersama berkarya untuk membangun persekutuan bersama. Roh Kudus itu berkarya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang dulu sudah pernah kita pelajari bersama, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa para murid akan mendapatkan kuasa, gitu ya. Kalau Roh itu turun atas mereka. Kuasa itu dari kata dinamos. Dinamos itu kalau misalkan kita dengar kata itu saat ini mungkin yang ada di pikiran kita adalah dinamit, ledakan, letupan, ya. Kuasa yang meletup-letup, yang menggelora, atau dari kata dinamis yang terus bergerak, kuasa yang terus bergulir begitu ya. Dan lawan kata dari dunamos ini adalah astenaia, atau dalam bahasa Indonesia dikenal astenia. Itu apa? Itu sikap atau posisi kondisi yang loyo, yang tidak bergerak. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, menarik sekali bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang membawa ledakan-ledakan, yang membuat kita bergerak, yang memberikan kita tenaga untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa karya Roh Kudus itu yang membawa kita untuk bergerak dan berdampak. Karena Roh Kudus itu kuasa. Nah, demikian juga dalam persekutuan Roh Kudus sudah memberikan karunia supaya apa? Supaya digerakkan, supaya digunakan, supaya setiap orang bisa berpartisipasi, turut berkarya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Bahwa setiap orang tadi kita baca mulai dari ayat 4 sampai 11 diberi karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Kristus untuk tujuan membangun hidup bersama, untuk kepentingan bersama. Nah, yang harus dilakukan apa? Ya memang untuk melakukan itu, mengerjakan itu. Jadi gereja yang sehat itu tidak diukur dari seberapa teratur organisasinya, seberapa mapan kondisinya. Justru gereja yang sehat itu diukur dari seberapa jemaat bisa ambil bagian dalam karya pelayanan. Seberapa dinamis gereja itu, ya. Tentu keteraturan itu sangat penting, itu menjadi sarana, tapi itu tidak pernah menjadi tujuan. Oleh sebab itu akhir-akhir ini banyak orang mengatakan gereja yang baik itu yang gereja yang organis gitu ya, bukan mekanis. Mekanis itu kan kayak mesin gitu ya. Seperti jam itu kan mekanis. Organis itu yang dinamis, yang semuanya ikut bergerak. Semuanya ikut ambil bagian sesuai dengan karunia yang didapatkan. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai gereja yang cair, liquid church gitu ya. Jadi yang dinamis juga, yang terus mengalir, ya, terus bergerak. Nah, ini menjadi perhatian kita saat ini, terutama dalam situasi pandemi kita masih berkarya di rumah kita masing-masing. Ini juga menjadi kesempatan untuk kita. Kesempatan apa? Bahwa pelayanan untuk membangun tubuh Kristus itu bukan hanya dalam bentuk ritual di dalam gereja. Justru melalui situasi sekarang kita dipaksa memang untuk tidak di dalam gedung gereja supaya kita bisa beribadah, berkarya di dunia sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Setiap orang punya kemampuan, setiap orang punya potensi dari Roh Kudus.
Mari maksimalkan itu untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi menarik sekali dalam situasi pandemi saat ini. Kita harus jujur Bapak Ibu, bahwa selama ini orientasi pelayan kita jarang sekali yang berorientasi pada anak-anak muda. Pelayanan-pelayanan kita, pengambilan keputusan, jarang sekali melibatkan anak-anak muda. Tapi saat ini justru yang paling banyak bergerak adalah anak-anak muda. Ini adalah panggungnya anak muda. Saya seringkali mengatakan bahwa anak muda lah melalui pelayanan video, melalui pelayanan online yang menjadi penghubung antara mimbar dengan jemaat di rumah-rumah. Nah, ini juga menjadi kesempatan. Kita bersyukur Bapak Ibu, dalam gereja kita diberi karunia Tuhan. Ada anak-anak muda dengan berbagai potensi yang ada dan mereka mau memaksimalkan itu untuk tubuh Kristus. Nah, kita harus saling menerima itu. Kenapa? Karena pelayanan itu memang kita kerjakan bersama-sama untuk saling membangun. Sekecil apapun pelayanan, sekecil apapun yang dikerjakan, yang bisa kita berikan, itu adalah karya Roh loh. Oleh karena itu jangan mudah untuk mencela setiap pelayanan, sesederhana apapun pelayanan itu. Karena jangan-jangan yang kita cela itu adalah karya Roh. Kenapa? Karena orang melayani itu karena tuntunan Roh. Kita percaya itu. Setiap umat, setiap orang dapat karunia dari Roh yang berbeda-beda. Ya. Oleh sebab itu mari kita saling membangun dalam pelayanan. Dimanapun juga kita berada. Dimanapun ya. Dalam bentuk apapun, kita saling membangun. Kita maksimalkan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Yang ketiga, karya Roh Kudus dalam persekutuan itu adalah mempersatukan. Ayat yang ke-12 sampai 13 menjadi jelas sekali. Bahwa tidak ada lagi perpecahan. Meskipun memang ada perbedaan, tapi semua berasal dari satu roh. Nah, ini yang menarik. Roh Kudus itu mempersatukan, bukan memisahkan. Bersatu itu tidak berarti seragam loh ya. Tidak berarti sama. Bapak Ibu ingat cerita Pentakosta bagaimana para murid mendapatkan kuasa Roh, kemudian mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Bahasanya satu atau banyak? Banyak. Kesaksiannya mungkin hanya satu. Menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan. Menyaksikan karya-karya Allah yang telah dikerjakan. Tetapi mereka berbahasa dengan bahasa yang banyak. Tapi sumbernya satu, yaitu Roh. Mereka tidak berbahasa satu, gitu ya. Jadi ini penting. Kesatuan itu justru dalam keberagaman, bukan penyeragaman. Nah, ini membuat kita kemudian bisa saling menghargai. Kenapa? Karena setiap apapun yang dikerjakan oleh orang percaya itu adalah berakar dari satu roh. Oleh sebab itu sudah bukan zamannya lagi kita saling mengejek satu persekutuan dengan persekutuan yang lain, satu gereja dengan gereja yang lain. Karena memang faktanya berbeda-beda, macam-macam. Tapi ingat kita satu roh dengan segala keunikannya masing-masing. Tuhan saja menghargai keunikan kita. Mari kita juga saling menghargai setiap keunikan yang ada. Kita rayakan itu dalam sebuah persekutuan, kesatuan. Meskipun berbeda-beda, meskipun beragam, tapi semua berasal dan bersumber dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita semakin dikuatkan dalam mengikut Yesus, dalam menghidupi Yesus dalam laku kita semakin digerakkan oleh kekuatan Roh untuk berpartisipasi dalam setiap karya pelayanan, dimanapun juga kita berada, dan kita semakin disatukan dalam keberagaman yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.